Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanas nanya aja tadi bilang Mi. Nanya apa? Orang tuh kalau nikah tuh boleh nggak sih bulan puasa? Emang boleh Mi? Kalau nikah di bulan puasa, nikahnya loh ya, Iya. boleh. Boleh ya? Karena Siti Fatimah setahu saya pernah baca dalam salah satu kitab, itu nikah dengan Sayyidina Ali juga pada bulan puasa. Tapi yang kagak boleh itu nya. Loh, jadi nikah tuh bulan puasa boleh. Boleh. Cuman yang nggak boleh makan ya Mi ya? Nggak boleh tuh makannya. Iya. Terus minumnya nggak boleh, Nggak malamnya boleh. sih boleh. Boleh ya Ma ya? Gitu. Ya udah Bos, kamu mau kapan bos, jadinya? Hah? Bos, Apaan sih, Pak? Makan. Ya kenapa Mi? giliran bos nanya masalah nikah, no Ata girang banget no. Aduh, nggak nyangka ya. Emang kenapa sih nanya nikah? Bukan aku yang nanya. Oh teman. Cidar yang nanya. Ya, apa ini kasih Terus nanyanya kenapa ke aku? Nanya gini. Kenapa nanyanya ke aku? Kenapa nanya ke aku? Bukan aku. Jangan nanya dulu nikahnya kapan, bulan puasa. Nggak usah nanya. Ngobrol dulu sama Astrid lah ya. Oke. Mudah-mudahan bulan yang Ya, penuh berkah ya ini benar. terkabulkan. Lagi pula Astrid kan tiap hari kan ikut datang tuh orangnya di depan. Ngomong aja, ngobrol langsung. Ya. Oke. Kalau begitu Mi, ya. Tamu. Yang penting boleh Mi ya bulan puasa ya. Oke, ya udah. Kalau begitu, masalah kali ini Mi. Seorang kakak yang mencari adiknya yang hilang. Nyapa Banyak. emang. Banyak banget orang hilang ya Mi yang lapor Iya, ke kita Mi benar. ya. Aduh, Kita harusnya besok bikin komisi pencarian orang hilang. Iya kan? Oke, habis itu sekarang kita langsung aja undang ke sini. Inilah dia sang kakak. Kenapa Mbak Herni ya? Iya. Mbak Herni. Saya mau lapor, adik saya udah hilang seminggu. Hilang seminggu. Mm. Terus? Terus saya dicari-cari nggak ada. Iya. Terus ada telepon, Ada telepon bilangnya, ke Mbak. bilangnya adik saya. Adiknya kenapa? Adiknya kenapa kok? Itu pakai baju seksi, Ah, gimana? pergi malam. Oke, wait. Adiknya hilang seminggu. Tiba-tiba ada telepon ke Mbak dari siapa? Nggak tahu, saya nggak kenal. Oh, Ada da- SMS. SMS, oke Iya. SMS. Bilangnya gimana tulisan SMS-nya? Kata Kak, saya ngelihat adik kakak pakai baju seksi malam-malam di Jalan Matraman. Itu SMS? Kan, iya. Terus? Saya takutnya itu dikerja yang nggak benar gitu Pak. Oke, tapi emang hilang dari rumah juga nggak ada kabar. Nggak ada kabar, udah seminggu. Udah Tapi saya SMS cari. doang? Iya, dari orang. Nah gimana nih Mi, kalau ada orang telepon tanpa nama? ya mau diapain kita cari tahu nomor orang itu juga bisa nggak? Ya tapi maksudnya apa ya kan Mi? Orang kan Nah. kalau misalnya, halo saya Uya mau ngasih tahu, jelas namanya. Iya, Kalau gitu bisa jadi telepon gelap. bisa jadi, bisa juga dia itu memberikan informasi sebenarnya tapi dia tidak mau ibaratnya Oh, dirinya iya, terlalu iya juga terlibat sih ya. ke dalamnya. Kok saya nggak kepikiran Mi ya? Umi puasa kan Mi? Puasa dong. Kok kepikiran sih? Lah, emangnya kalau orang puasa kagak punya pikiran? Maksudnya saya lapar jadi gitu, saya nggak kepikiran yang pikirin Umi, oh bener juga gitu. Iya. Nanas nggak usah ketawa-ketawa, pura-pura puasa aja. Enak aja. So dilemes-lemesin Nanas. Oke, sekarang gini deh. Kita berusaha untuk mencari adik kamu. Di mana dia berada. Abaikan dulu lah soal tadi pakai pakaian seksi apa segala macam, lupakan. Yang penting kan tujuan utamanya kita cari keberadaan adik kamu yang hilang kan. Orang tua lagi saya sakit. Orang tua sakit. Oke, jadi pengen adik kamu pulang. Kita mencari Septi. Kita lihat penelusuran kita. Gan, kali ini tim Rumawiyah dalam usaha menemukan seseorang. Seseorang yang nggak pulang-pulang, dinanti siang dan petang, namun tak kunjung datang. Membuat keluarga menjadi bimbang. Aduh, siapa sih itu orang? Namanya Septigan, adik dari klien kita, Mbak Herni. Kali ini kita sedang berusaha menemukan keberadaan Septi yang menurut Mbak Herni sudah sekitar 1 minggu nggak pulang ke rumah dan nggak ada yang tahu keberadaannya.
Namun kita mendapatkan informasi bahwa Septi ini sering terlihat keluar masuk di kosan temannya di daerah Tebet. Nah, bener nggak sih informasi ini? Kita sedang akan menyelidiki lokasi kosan temannya Septi itu di daerah Tebet. Let's go. Wah, juragan. Kayaknya itu Septi tuh. Ternyata beneran. Dia sering ke rumah ini, Gan. Kayaknya Septi baru pulang dari sebuah tempat deh. Dari mana tuh? Septi ada tuh. Dan pakai baju biasa ya. Iya Nas ya? Iya. Nggak pakai baju-baju seksi. Dan ada kita temukan. Nggak susah nyari, kan cuma nanya beberapa orang. Akhirnya ketemu di situ. Tapi kata yang di SMS itu adik saya pakai baju seksi. Nah, Pergi makanya ini malam. perlu konfirmasi. Iya. Kalau pun ada Septi kita undang ke sini, jangan marah-marah dulu. Kita tanya dulu kenapa kamu pergi dari rumah. Ya kan, bisa jadi tadi cuma fitnah Mi, ya. Betul. Atau bisa jadi benar juga, kita nggak tahu, tapi jangan. Kita harus tahu alasannya. Oke, Septi pun akhirnya mau datang ke sini. Ya, inilah dia Septi. Yuk duduk dulu. Ya, Septi sini, Septi. Yuk geser pun yuk. Tuh kan, Septi ketemu Mbak. Silakan, mau siapa dulu yang ngomong? Dicariin seminggu, Mas sakit. Mas siapa? Itu ada Siapa SMS. yang lihat? Dari SMS. Mega tuh pergi nyari duit. Dan Mega juga kenapa alasan Mega nggak pulang? Mega tuh gimana Kenapa ya? kamu, ya kenapa, kemana aja kamu? Jujur, aku nginep di rumah temen aku. Jadi aku kerja dan uangnya itu baru keluarnya seminggu. Jadi aku juga mau pulang, nggak enak kalau nggak bawa uang, Mas Ya Lia. kenapa kamu pergi dari rumah? Nggak bilang pergi kemana. Ya aku ngapain, aku pusing di rumah. Kenapa Papa juga pusing? nggak peduli sama emak di rumah. Lah, emang gitu? Bukan nggak peduli, kan tahu keadaannya lagi Dia gimana nggak sama teguran, orang tua. dia nggak teguran Mas Wia. Maksudnya? Sedangkan rumah dekat. Nggak tahu nih Oh, dia. maksudnya gini, nggak teguran sama mama kamu, orang Iya. tua? Berapa lama? Mau 8 bulan dia berteguran. Dia nggak teguran 8 bulan. Iya. Rumahnya di? Dekat. Padahal dekat, itu beda gang doang, beda RT. Sampai sekarang nggak teguran. Enggak. Lah, ini gimana, Mi? Kakaknya nyariin adenya nggak pulang, kasihan emaknya. Nah, ini kakaknya nggak teguran mamanya, padahal rumahnya bedanya berapa lama? Jauh? Cuma beda RT doang. Gimana sih Mas Wia? Beda RT itu nggak jauh. Jalan juga nyampe kok. Nggak pernah datang ke rumah orang tuanya? Tapi nggak pernah, nggak peduli sama emak. Nah, balik nih sekarang. Kenapa gitu? Masalahnya kan tahu. Ya tapi nggak gitu. Emak tuh tetap aja itu emak kita. Nggak ada, orang tua tuh nggak ada bekasnya. Oke. Tapi kan tetap duit dikasih buat jajan. Buat itu tetap dikasih. Oh, Cuma kamu kita tetap ngasih nggak- duit ke emak? Ngasih duit. Tapi buat nggak mau jajan, datang ke rumah buat emak? sekolah. Enggak, Emak belum. nggak. Emang emak cuma pengen duit? Cuma pengen makan? Duit makan juga bisa. Nah, sekarang ngomong-ngomong, kamu sendiri kemana ninggalin emak? Ayo. Aku nyari duit buat emak, buat bayarin utang-utang emak. Yang penting aku juga kerja, itu halal. Kenapa pusing di rumah, ada apa pusing? Aku pusing. Maksudnya ada aja masalah Mas Uya. Nggak lama kakak lah nggak teguran sama emak. Terus ntar abang bikin masalah juga. Kenapa abang kamu? Ih, jadi suka gada-gadain motor. Terus ntar orang suka tiba-tiba datang nagih utang. Katanya motornya digade lah apalah. Jadi aku kadang sampai mikir, ya Allah ada aja masalah di rumah. Terus Kamu tiap pergi hari- dari rumah? Nah itu akhirnya alasan aku buat cabut dari rumah. Oke, gini deh. Sekarang pertanyaannya, kakak kamu punya pertanyaan besar ke kamu. Soal apa tadi, Kak? Yang telepon SMS dari teman. bilang bahwa Bilangnya kata Kak, Septi pakai baju seksi malam-malam di Matraman. Apa bener itu? bener Siapa nggak? yang ngomong? Saya Dari siapa? dari SMS. Bener nggak kamu malam-malam Iya bener. keliaran pakai baju seksi? Enggak, Nggak benar. enggak Mas Wia. Jadi itu fitness. Itu fitnah. Kakak tahu sendiri, istilahnya Mega mana berani sih pakai baju seksi?
Mega tuh paling sebandel-bandelnya Mega nih, paling nggak mau pakai baju seksi. Sekarang gini deh. Oke. Itu Teleponnya. nggak bisa. Apa? Di telepon nggak bisa. Nggak Oke. diangkat-angkat. Jadi orang yang telepon Mbak itu, Mbak udah coba pernah telepon? Udah nggak diangkat-angkat. Nggak diangkat-angkat. Mana nomornya? Nomornya HP-nya di sana. Ambil belakang, boleh. Mana coba nama teleponnya? Terus dia nanya siapa gitu. Iya, tapi nggak Nggak tahu. bilang? Nggak bilang. Kenal nomornya nggak? Kok tapi nelpon tapi nggak tahu siapanya. Dia nggak Terus tahu, kakak dia percaya cuma dia bilang. gitu. Iya percaya. Nah, kamu coba lihat nomornya, tahu nggak? Nah. Ya ampun, ini mah nomor mantan aku. Nomor mantan kamu, yakin nih kamu mengada-ngada apa nggak nih? Nggak, ini nomor mantan aku, Mas. Kita telepon ya. Coba telepon. Coba telepon ya. Nggak diangkat-angkat. Emang nggak pernah diangkat ya? Oke, gini. Kalaupun orang ini punya maksud apa-apa sama Mbak Herni namanya, dia nelfon nggak tanpa nama, pasti telepon dari nomor ini nggak diangkat. Coba pakai nomor kantor, bener nggak? Bener nggak? Coba nih telepon. Ini nomornya. Telepon, kasih. Telepon. Masuk TV dulu, lihat dulu. Halo. Ya. Halo? Halo, ini siapa ya? Ini nggak, gue Septi. Halo, lo ngomong apa sama kakak gue? Jangan tutup telepon, jangan tutup. Ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa? Please, jangan tutup telepon dulu ya, please. Gue mau ngomong. Halo, Alex. Halo Lex, ya? lo ngomong apa aja sama kakak gue? Ngomong apaan? Gue nggak ngomong apa-apa kok. Gue tahu sendiri ya kakak gue yang ngomong, katanya lo ngomong sama kakak gue pakai baju seksi malam-malam. Ada SMS-nya juga. Ada SMS-nya lo SMS kakak gue. Ada bukti. Enggak, gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Gue ada bukti dan buktinya ini dari nomor ini dan belum dihapus kok. Enggak, gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Kalau nggak ngaku lo bakal gue laporin ya. Halo, Lu punya buktinya? ada, lo mau lihat? Gue masih ada buktinya di SMS dan dari nomor ini. Dan ini nomor lo kan? Oke, gua yang SMS kayak gitu.